Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Sorry banget kemarin aku harus absen karena situasinya lumayan gaswat ini. Aku harus ke IGD bawa anakku karena ini kebetulan banyak juga teman-teman yang bilang sama, hati-hati ini kayaknya lagi wabah, ini ada pneumonia diikuti dengan muntah yang sangat keras. Itu anakku kemarin sampai 12 kali muntah. Waduh, langsung bawa IGD. Terus nanti akhirnya langsung ke kamar. Terus nanti sorenya anakku yang sulung juga sama, juga muntah-muntah. Tapi syukurnya nggak sampai Om Nama dikasih suntikan ini, nggak dikasih suntikan anti mual, karena aku punya obat anti mual udah beli, dikasih resep, tapi apapun yang dimasukkan itu langsung dimuntahin lagi, makanya pakai injeksi. Justru kawan-kawan just be aware aja ya, ini lagi mungkin karena pengaruh musim, karena cuaca, aku nggak ngerti, pokoknya itulah. Anyway, sekarang ini lagi curi-curi kesempatan karena istriku lagi di rumah sakit, aku lagi di rumah, ya udah bikin konten. Nah, yang pertama kita bahas lagi soal Josep Martinez. Nah, udah beberapa hari ini kan Josep Martinez itu kayak apa namanya, selangkah lagi akan join Inter. Kalau udah hendak selangkah lagi, setengah langkah lagi, seperempat lagi. Nah, sekarang ada kabar yang betul-betul ini. Kabarnya Inter berusaha menyelesaikan transfer Josep Martinez ini di minggu ini supaya kelar this week. Walaupun di sisi lain sporting direkturnya Genoa si Marco Tolini, dia bilang bahwa belum dikonfirmasi ini. Ini dia bilang ini. Belum ada hal yang dikonfirmasi. Maksudnya dia mengakui bahwa negosiasi itu sedang berjalan dan negosiasi ini sudah advance. Advance itu artinya sudah di tahap lanjut. Tapi ya gitu, belum ada kesepakatan. Cuma sih katanya ini tinggal tunggu waktu saja. Inter juga sudah settled, walaupun sebenarnya Inter sebelumnya pengen banget sama Bento, asik. Tapi ternyata situasinya yang nggak terlalu asik. Dulu udah sering aku bahas kan, yang saingannya untuk mendapatkan Bento ini terlalu banyak dan sebenarnya Inter nggak akan bisa bersaing, terutama dari segi finansial. Nah, Josep Martinez harganya cukup. Nah, kalau aku ngeliat ya kualitas oke lah ya, walaupun kalau dibandingkan Sommer ya masih beda level. Tapi itu kan sekarang proyeksi Inter itu kan Josep Martinez ini tuh dipakai di mulai musim depan atau bahkan mungkin 2 musim lagi. Yang jelas kalau kita lihat dibandingkan dengan Audero, aku berani bilang sih Josep Martinez jelas lebih bagus. Kenapa? Nah ini kenapanya itu diungkapkan dengan sangat disingkat, padat dan jelas oleh presidennya, sporting directornya Genoa sendiri. Dia bilang ini, ya kami sedang dalam pembicaraan. Dia adalah goalkeeper muda. Dia punya karakter yang bagus dan punya perspektif yang bagus, dan dia juga kebal tekanan. Artinya dia tidak, kalau ditekan itu nggak panik kayak dibandingkan sama kayak Radu dulu kan, baru di pressing gitu aja sudah panik. Nah, yang terutama ini, dia sangat bagus memainkan bola di kakinya. Nah, ini adalah, setuju banget, ini adalah karakteristik yang sangat dicari dalam modern football, karena apalagi Inter juga memang seperti ini. Kita tahu bagaimana Inzaghi benar-benar memaksimalkan Onana. Nah, kebetulan ini katanya ya seperti itu, dia bisa memainkan bola di kakinya sehingga dalam build up Inter itu bisa benar-benar memainkan dari bawah lagi. Sama kayak sekarang, kalau Sommer juga kan sering dioperin bola, walaupun umpan lambungnya Sommer belum sebagus siapa namanya ini, si Onana, tapi ya tetap bagus hitungannya. Oke, itu tentang Josep Martinez. Kemudian satu lagi ini, kalau ini Venezia ke Serie A, ambil Bang J. Tampaknya bukan Bang J, tapi ini sempat aku 2 hari yang lalu soalnya kayaknya ada Bang Tanner Tessmann katanya sudah deal. Ternyata itu belum deal. Tapi Inter sepertinya cukup memprioritaskan si Tanner Tessmann ini. Nah, Tanner Tessmann ini aku sudah lihat 2 hari ini, aku lihat highlightnya. Kemudian dia itu kayak apa ya, dia technicality-nya oke. Cuman kalau dari lihat ininya kan kelihatan superior banget ya, karena kan itu rekaman dari seri B kan. Kualitas musuhnya beda begitu. Yang jelas kalau kelihatan dia skillful, physicality pun oke. Yang jelas kalau dibandingkan dengan Gagliardini kayaknya ini lebih oke. Nah, rencana Inter itu unik sebenarnya. Kawan-kawan pasti banyak yang tahu. Kontrak dia bersama Venezia itu sebenarnya cuma tinggal 1 tahun lagi.
Tapi Inter sangat tanda kutip berbaik hati. Inter akan beli dia sekarang itu ditengarai harganya antara 5 sampai 7 juta. Inter akan bayar dia sekarang. Tapi dia dipinjamkan balik ke Venezia 1 musim. Which is ini very good deal untuk Venezia ya. Bayangkan kontrak dia tinggal 1 tahun. Sekarang mereka langsung dapat uang segar 7 juta. Dan mereka bisa memakai si Tanner Tessmann ini lagi 1 tahun sesuai kontraknya. Apalagi yang dipikirkan. Nah kalau dari Tessmann-nya dia sepertinya menyambut baik, cuman tidak seperti Josep Martinez yang sebelumnya lupa aku bilang bahwa antara Inter dan Josep Martinez itu kabarnya, ingat ini kabarnya ya, sudah ada kesepakatan prinsip, sudah oke. Pokoknya si ini sudah kasih lampu hijau, silakan selesaikan ini negosiasi dengan klubku. Nah kalau Tessmann itu masuk oke, kayaknya tertarik tapi belum klik banget gitu. Nah sekarang tinggal si Venezianya, karena sekarang muncul juga Fiorentina dan Atalanta. Satu-satunya yang ini ya, kalau aku bilang sih Inter kan sudah kasih ini. Inter beli sekarang tapi dikasih main 1 musim lagi di Venezia, sehingga di sana kan jam terbang dia atau menit bermain dia itu kan terjamin, karena sekarang ya dia bagian inti dari Venezia. Cuman mungkin dia ingin merasakan main di Liga Champion mungkin bersama Atalanta, atau kalau Fiorentina aku nggak tahu siapa yang bisa ditawarkan oleh Fiorentina, tapi kalau Atalanta jelas. Itu kalau Tanner Tessmann ini. Dan jangan lupa Tanner Tessmann ini adalah orang Amerika. Yang punya Inter sekarang adalah orang Amerika. Kita lihat yang terjadi dengan tetangga kita. Mereka ambil Pulisic, Yunus Musah. Ada nggak lagi ya? Oh ini lagi saja. Aduh, Loftus-Cheek dari Amerika juga kan. Jadi mereka 3 pemain Amerika ambil. Kalau Inter kayaknya sih wajar-wajar aja ya, karena kalau dulu Suning kenapa kok gak ada pemain Cina, ya wajar aja. Kalau pemain Cina kan ndak sementereng ini Amerika kualitas pemain timnas mereka begitu. So menurutku sih kalau Inter ternyata benar ngambil Tessmann ini yang rasanya juga nggak jelek-jelek amat, bisa dipinjamkan langsung. Bahkan kalau Inter bisa ngambil misalnya 6 juta itu kan harga yang murah ya. Kalau rugi pun nggak rugi-rugi banget. Kalaupun misalnya begini, diambil 6 juta terus dimainin lagi di Venezia, bermain di Serie A, kalau dia sama aja levelnya dengan musim sebelumnya, kayaknya Inter bisa ngejual dia 6 atau 7 juta di musim depan kalau misalnya Inter nggak mau pakai gitu. So aku nggak ada masalah sama sekali dengan si Tanner Tessmann ini. Coba kalau kalian lihat ada Welcome to Inter Tanner Tessmann, kemudian ada juga di 360 edition itu, di sana juga kelihatan bagus. Tapi ya gitu, sekali lagi namanya highlight kan yang bagus-bagusnya aja. Oh satu lagi tentang Tessmann ini adalah dia punya skill kayak Barella, cukup mobile di lapangan, tapi dia punya tendangan keras ala Calhanoglu. Banyak aku lihat berapa ya, 3 apa 4 gol dia itu dari luar kotak penalti, dan tembakan-tembakan dia bagus. So kawan-kawan yang sering, wah Inter nggak punya gelandang yang bisa shooting kayak Dejan Stankovic nih. Nah ini bisa jadi. Tapi sekali lagi kalau main di Serie A dengan pressing yang ketat, tidak seleluasa itu juga melakukan shooting dari luar kotak penalti. Ini kok kayak suaraku kayak gini banget ya, nggak bengek banget ya, karena memang agak pilek, suruh harap dimaklumi. Nah berikutnya adalah Valentin Carboni. Ini yang ada di persimpangan, karena bayangkan dia baru 19 tahun, sekarang sudah resmi menjadi bagian dari timnas Argentina di Copa America. Dia main bagus, tampaknya Inter akan menunda segala hal tentang keputusan transfer yang menyangkut si Valentin Carboni ini sampai sehabis Copa America. Karena ya gitu, kalau ternyata dia bagus banget ya udah langsung kita pakai aja kan. Memang Inter sekarang sudah ngambil Taremi kan, rencananya kan mau ngambil Gudmundsson, tapi sekali lagi aku bilang Gudmundsson itu kan lagi tersandung kasus, walaupun sepertinya kasusnya ini lemah banget, kayaknya nggak akan ada apa-apa, tapi namanya resiko kan bisa saja ya. Inter akan melihat dulu bagaimana penampilan Carboni. Kalau dirasa dia bagus, kemungkinan ya akan 2 nih.
dia dipinjamkan kembali semusim, tidak dijual sama sekali, atau langsung dimasukkan ke tim senior. Karena kalau sekarang ini terus terang Carboni itu kan dia saingannya cuman Taremi doang. Kalau Thuram dan Lautaro sih kayaknya susah dia bisa tembus ya, susah. Aku walaupun dia pemain muda potensial, tapi kita objektif saja lah menilai. He's good but not that good also. Kalau dia bersaing dengan Taremi masih mungkin, karena kan Inzaghi bisa memainkan dia tergantung musuhnya nih. Kalau musuhnya sepertinya sangat kuat secara fisik, ya udah mainkan Taremi. Tapi kalau musuhnya itu sepertinya rapat, kita perlu pemain yang kreatif, yang bisa gocek-gocek, bisa kasih umpan yang aneh-aneh lah ya, dalam tanda kutip aneh-aneh. Valentin Carboni bisa dimainkan karena dia benar-benar dipuji oleh si Lautaro Martinez, dipuji oleh Messi juga. Messi ini kan orang yang sangat pelit dengan komentar. Kalau dia sampai ngomong, wah ini pemain bagus, sepertinya sangat layak dipertimbangkan. Itu kalau Carboni. Kalau aku sih Carboni memang sekarang 30 juta. Tapi kayaknya sayang. Cuman aku sih tetap percaya sama ini. Tetap percaya dengan manajemen. Lihat dulu Casadei. Casadei dijual 20 juta. Toto di Chelsea juga nggak jadi apa. Cuman ya ini bukan salahnya Casadei. Maksudku bukan bilang, tuh kan ternyata Casadei goblok. Bukan itu maksudku. At least Inter nggak rugi gitu. 20 juta ini kan bisa dipakai. Dan terkait dengan Casadei sendiri, kalau misalnya mau dijual 15 juta ke Inter, sepertinya ini bagus. Karena menurutku bukan salahnya Casadei dia nggak bisa bersinar di Chelsea. Tapi Chelsea itu sudah terkenal kuburan pemain, terutama kuburan pemain muda. Kecuali Enzo Fernandez ini memang bagus banget. Ada yang bilang, wah Enzo ternyata jelek, padahal mal. Aduh, aku nggak ngerti lagi dah. Enzo itu salah satu gelandang terbaik di Serie A, gelandang muda ya. Kalau di Chelsea definitely dia yang terbaik di lapangan tengah Chelsea. Sorry, itu menurutku. Nah Casadei ya saingannya monster-monster semua, dan Chelsea ini apalagi di tangan pemilik baru ini bukan tim yang bisa mentolerir pemain yang sedang dalam fase growing gitu. Sama kayak Inter. Akin Samiro kan kemarin kelihatan bagus kan, tapi ya itulah susah gitu. Berikutnya adalah ingat nggak? Barella dia akan memperpanjang kontrak sebelum Euro, sudah tekan kontrak. Nah ini top klub Eropa semua mengamati Italia di Euro 2004 ini, mengamati Barella khususnya. Tapi Inter Milan sudah ngomong hands off, artinya nggak dijual. Dan untungnya Inter sudah meresmikan penandatanganan kontraknya, perpanjangan kontrak dia sampai 2029 sebelum Euro. Karena begini, terus terang aja, kalau dia pertandingan pertama dia tampil sangat bagus, aku masih nggak ngerti kenapa Federico Chiesa yang jadi man of the match. Kalau di mataku sih, sepekamatanku itu jelas banget Barella man of the match. Tapi ya sudahlah, Enrico Chiesa. Nah, semua orang sangat terkesan dengan Barella, bahkan Real Madrid ini kenceng banget. Mereka kan sekarang sedang mencari suksesornya Modric banget, karena Bellingham bagus, tapi dia lebih ke gelandang serang. Dia itu kayak Fratesi tapi versi yang super. Dia itu sangat berbahaya ketika ada di dekat kotak penalti. Sedangkan mereka perlu gelandang yang kayak Modric, kayak Kroos gitu. Kroos sudah pensiun juga, yang bisa menghidupkan lini tengah, mendeliver bola dari belakang ke gelandang serang kayak gitu. Nah Barella ini, karena kalau Valverde aku ngeliat dari segi visi nggak sebagus Barella. Padahal sebenarnya dulu juga Barella visinya nggak bagus-bagus amat, tapi mungkin karena terus-terusan main sama Hakan Calhanoglu ketularan juga dia jadinya kan. Kalau nonton kemarin pertandingan lawan Albania, woi Barella kayak playmaker bener. Sampai-sampai ada yang berkomentar, Inzaghi kalau nggak salah komentar apa Marotta yang komentar bahwa Barella bisa memainkan peran Hakan, terutama setelah menonton pertandingan lawan Albania, karena Marotta itu nonton langsung pertandingannya. Dan kalau ngelihat bagaimana Barella bermain di situ, aku ngelihat ya bisa. So ya Aslani ini sinyal kuning ini. Kalau Aslani nggak step up, ini bisa ya sudah jadi Barella bisa dimainkan jadi gelandang bertahan kalau Hakan nggak main. Cuman kalau Barella dimainkan jadi gelandang bertahan, siapa gelandang tengahnya kan begitu? Biasa jadi Zielinski. Ada Fratesi juga. Intinya adalah ini bagus menurutku. Apalagi kalau kita lihat waktu itu
si Aslani dalam pertandingan lawan Italia mainnya juga bagus. Dia gelandang, ingat loh, dia tuh umurnya baru 21 apa 22. Kayaknya pas ke Inter 21, mungkin sekarang 22 ya. Di menit-menit akhir 2 kali umpan lambung dia dari kedalaman banget, dari posisi regista banget, itu langsung ke kotak penalti dan itu sangat akurat. Yang bahkan yang pertama siapa itu hampir gol loh. Untung bisa diselamatkan sama Donnarumma kan. So lini tengah Inter menurutku in a good hands, in a good fit mungkin ya, ada di kaki yang bagus. Gila Inter, untung sudah diperpanjang kontraknya karena siapa tahu dia main bagus banget terus habis Euro, Barella kamu 20 juta udah nggak usah banyak ngomong, ini tanda tangan. Ya gimana kan, siapa sih yang nggak tergoda. Di sisi lain, nah ini Lautaro Martinez, dari berita ini pada prinsipnya semua sudah sepakat. Dari bonus, gaji itu sudah disepakati, dari durasi kontrak semua sudah disepakati. Sekarang itu sudah tinggal tanda tangan saja. Dan Inter sama dengan kasus Barella. Inter maunya sebelum Copa America dimulai itu sudah ditandatangani. Apalagi kemarin nih dia nyetak 2 gol kan. Makanya aku bilang, ingat gak aku bilang, wah mana ini Piala Dunia Lautaro melempem bersama timnas. Dia tuh lagi cedera, berkali-kali aku bilang lagi cedera. Buktinya adalah pada saat kualifikasi menuju Piala Dunia dia itu banyak banget ngegol untuk timnas Argentina. Dan kemarin sudah sembuh, dibuktikan 2 gol loh. Bahkan terima kasih juga untuk Messi dikasih nendang penalti. Messi, kan aku udah bilang Lautaro ini salah satu anak emasnya Messi. Bayangkan penendang penalti itu kan si Messi, itu skor masih 1-1 loh. Dia yang dikasih nendang karena Messi tahu bahwa Lautaro ini kepercayaan dirinya tentang penalti itu benar-benar rock bottom banget, lagi di jurang banget, dikasih dan syukurnya dia bisa mencetak gol. Kalau itu sampai gagal lagi, waduh. Tapi habis itu dia nyetak gol yang dari build up, so 2 gol. Aku sih inginnya setuju dengan the manajemen sebelum Copa America ini biar bisa dikelar, karena siapa tahu nanti siapa yang nggak punya striker tajam sekarang ya, Real Madrid, kemudian Barcelona, kemudian siapa lagi ya, Liverpool, karena aku dengar Liverpool belum puas dengan Darwin Nunes. Apalagi pelatih baru biasanya pingin, wah ambilin ini dong, beli si itu dong, kayak gitu. So kalau lagi-lagi Inter sudah 10 juta, tahu-tahu sini Lautaro 16 juta, nggak usah banyak omong, tanda tangan. Who knows kan. Makanya ya semoga sih, walaupun sudah setuju, sudah oke, tapi apapun bisa terjadi. Bahkan dalam hitungan menit bisa berubah pikiran. Begitu guys. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Mohon doanya semoga ya biar cepat sembuh lah anakku. Oke guys, ciao, sampai jumpa. Ngomong-ngomong, kalau kawan-kawan ingin ulasan Euro ya lebih banyak di Ngomla ya. Cuman mungkin aku kontennya, kalau Ngomla aku kontennya dari rumah sakit. Tapi kayaknya masih bisa lah sebelum ke rumah sakit. Nanti konten lagi. Oke, ciao guys. Thank you. Jangan lupa kalau tertarik dengan merchandise seputar Inter ini, linknya ada di deskripsi. Oke, ciao ciao.